Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nabila Putri. Saya dari kelas KPI 2C. Di sini saya akan memiliki tugas UTS, yaitu tentang ta'lim ta'lim yang berjudul di sini ada manusia sempurna, ada manusia setengah sempurna, dan juga bukan manusia apa-apa. Nah, di sini saya akan membacakan kitab ta'lim ta'lim dari halaman 15 baris ke-1 hingga halaman 16 baris ke-1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kila dikatakan, rojulun ada manusia sempurna, wanisfu rojulin dan ada manusia setengah sempurna, wala syai'an dan ada yang bukan apa-apa. Farrojulun, maka yang dimaksud manusia setengah sempurna itu, malahu adalah baginya, ro'u so'ibun mempunyai pendapat yang benar, wa yusyawiru dan suka bermusyawarah, wanisfu rojulin dan ada manusia yang setengah sempurna, malahu seorang baginya, ro'u so'ibun mempunyai pendapat yang benar, walakin dan tetapi, la yusyawiru dan suka bermusyawarah, au yusyawiru atau suka bermusyawarah, walakin dan tetapi, la ro'a lahu tidak ada pendapat baginya, wala syai'an dan manusia yang bukan apa-apa, mala ro'ya lahu dan adalah seorang tidak mempunyai pendapat baginya, la yusyawiru dan tidak suka bermusyawarah. Qala berkata siapa, yaitu Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas dirinya, di Sufyan Sauri yaitu Abi Sufyan As-Sauri rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Sawir yaitu bermusyawarahlah fi amrika dalam masalahmu, alladzina yakhshawna dan orang-orang yang mereka takuti Allah Ta'ala yaitu Allah Ta'ala, wa talabul ilmi yaitu dan karena mencari ilmu min a'lal umuri termasuk urusan-urusan yang paling tinggi, wa as'abiha dan yang paling sulit, fakana musyawaratu mereka bermusyawarah fihi dalam mencari ilmu, ahamma wa aujaba adalah lebih utama dan lebih wajib. Qala berkata siapa Al-Hakim yaitu Al-Hakim, idza dahabta apabila kamu pergi ila Bukhara yaitu ke Bukhara, la ta'jal fi ikhtilafi jangan terburu-buru berbeda pendapat, ilal aimati dan para imam di sana, wamkus tetapi kemudian dulu syahroini yaitu 2 bulan, hatta amala sampai kamu berpikir, watakhtara dan memilih, ustada kepada seorang guru, fa innaka karena sesungguhnya kamu, idza dahabta apabila kamu telah pergi, ila alimin yaitu kepada seorang guru, wabadatta dan kamu memulai bil sabqi dengan pelajaran, indahu kepadanya, robbama barangkali, la yu'jibuka dan tidak menyenangkan kamu, darsuhu pelajarannya, fatatrukuhu sehingga kamu meninggalkannya, wa tadhaba dan kamu pergi, ilal akhara kepada alim yang lainnya, fala yubaraka maka tidak akan diberkahi, laka bagi kamu, fit ta'alumi dalam belajar, fata'ammal maka berpikirlah, syahro ini selama 2 bulan, fi ikhtiyaril ustad untuk memilih guru, wasyawir dan bermusyawarahlah, hatta la tahtaja ila tarkihi sehingga kamu tidak perlu lagi untuk meninggalkannya, wal iftiradi dan kamu tidak berpaling anhu darinya, fatasbutu maka kamu akan betah, indahu di sisinya, hatta yakuna sehingga jadilah ta'alamuka pelajaranmu,
mubaraka diberkahi, wa tantafi'a dan bermanfaat, bi'ilmika dengan ilmu, katsiran dengan banyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya bacakan dari kitab Ta'limut Ta'lim tadi, yaitu di sini ada tentang Ar-Rajul Al-Kamil, yaitu manusia sempurna. Maksudnya itu orang yang memiliki pendapat yang benar atau tepat dan suka bermusyawarah. Nah, ini adalah tindakan tertinggi manusia dalam hal pengambilan keputusan. Lalu ada nisfu rojul, yaitu setengah manusia. Maksudnya itu adalah orang yang memiliki pendapat yang benar tetapi tidak suka bermusyawarah. Nah, atau juga orang yang suka bermusyawarah tapi tidak memiliki pendapat yang tepat, seperti itu. Nah, lalu ada di sini la syai'. Di sini itu bukan apa-apa. Maksudnya itu gimana? Nah, orang yang tidak memiliki pendapat yang benar dan juga tidak suka bermusyawarah, itu yang bukan apa-apa maksudnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan, yaitu di sini ada nasihat Ja'far As-Shadiq ya kepada Imam Abi Sufyan As-Tsauri. Nah, dia berkata, bermusyawarahlah dalam urusanmu dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini pentingnya bermusyawarah dalam menuntut ilmu itu. Menuntut ilmu itu adalah urusan yang sangat tinggi dan sulit, betul. Nah, oleh karena itu, bermusyawarah dalam masalah menuntut ilmu itu menjadi penting dan wajib. Nah, terus biar lebih praktis itu untuk menuntut ilmu gimana sih? Nah, di sini ada menurut Al-Hakim, yaitu memberikan nasihat kepada yang kitab ini. Jangan terburu-buru dalam memilih guru, karena ketika pergi ke Bukhara, pusat ilmu pada masa itu, jangan langsung memilih guru. Tunggulah selama 2 bulan untuk mengamati dan memilih dengan teliti, seperti itu. Dan juga bahaya berpindah-pindah guru itu. Jika langsung pindah memilih guru tanpa berpertimbangan matang gitu, nah maka nanti itu akan tidak cocok dengan metode pengajarannya. Akibatnya akan meninggalkan guru tersebut dan pindah ke guru yang lain. Kan itu kasihan banget ya guru yang pertama. Nah, hal ini akan membawa berkah dalam belajar. Lalu ada strategi yang tepat dalam kitab ini, yaitu renungkan selama 2 bulan dalam memilih guru. Lalu lakukan musyawarah terlebih dahulu, setelah itu memilih. Nah, bertahanlah dengan guru tersebut. Dengan cara ini, belajar tuh akan lebih banyak, dapat berkah dan juga lebih bermanfaat. Nah, terus pelajaran yang dapat diambilnya itu, yang pertama di sini itu ada pentingnya bermusyawarah. Nah, Islam itu sangat menekankan budaya musyawarah. Bahkan dalam hal menuntut ilmu pun ya kita harus bermusyawarah, betul. Nah, selektivitas dalam memilih guru itu, memilih guru spiritual dan akademik harus memiliki dengan hati-hati gitu. Konsekuensi dan konsisten itu setelah memilih guru penting untuk berkomitmen dan tidak mudah berpindah-pindah. Nah, kualitasnya itu lebih baik belajar dengan satu guru yang tepat daripada berpindah-pindah tanpa kedalaman. Lalu di sini relevansi modernnya itu nasihat-nasihat dalam teks ya ini, yaitu kitab, yaitu sangat memilih institusi pendidikan, terus memilih mentor atau pembimbingan, juga pentingnya konsekuensi sebelum mengambil keputusan penting. Nah, terus komitmen dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam kitab Ta'limut Ta'lim halaman 15 baris ke-1 sampai halaman 16 baris ke-1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah atau nahwunya dalam pembahasan pertama. Di sini ada isim. Isim itu adalah kata yang menunjukkan nama benda, nama orang, tempat, sifat, dan konsep abstrak yang tidak terkait oleh waktu. Lalu ada juga fi'il, yaitu kata kerja. Isim yang tidak menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, ada juga beberapa ciri dari isim.
Yang pertama itu menerima tanwin. Contohnya kitabun. Nah, itu ada tanwin di akhir. Dan juga yang kedua ada didahului alif lam di awalnya itu. Contohnya seperti al-kitabun. Nah, kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada diidofatkan atau menjadi mudhof atau mudhof ilaih dalam konsekuensi idofat itu. Nah, contohnya itu Kitabu At-Taribi, yaitu buku milik saya. Terus juga yang keempat dapat dimasuki huruf jar seperti min, ila, erla, fi, uba. Terus lalu fiil itu contohnya beberapa ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada fiil madi, terus ada fiil mudhore, dan juga ada fiil amar. Nah, di sini yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, seperti masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang, itu fiil. Nah, juga di sini ada macam-macam fiil, yaitu tadi yang saya sebutkan, ada fiil madi, mudhore, dan juga amar. Nah, fiil madi itu adalah kata kerja yang menunjukkan arti suatu pekerjaan atau peristiwa pada masa lampau. Nah, contohnya itu seperti fa'ala, seperti itu. Terus di sini ada fiil mudhore. Nah, fiil mudhore ini adalah yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi kayak sekarang. Contohnya seperti yaf'ulu. Nah, terus yang terakhir ada fiil amr. Nah, fiil amr ini adalah kata kerja yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Contohnya seperti yaf'ul. Nah, terus yang terakhir tentang huruf. Nah, huruf itu adalah kata yang tidak memiliki makna sendiri, jadi tidak bisa hidup sendiri, kecuali jika digabungkan dengan kata lain. Nah, huruf ini berfungsi sebagai penghubung atau memberikan makna tambahan dalam sebuah kalimat. Jenis-jenisnya itu begitu banyak ya, saya hanya menyebutkan beberapa. Yang pertama ada huruf jar. Nah, huruf jar ini berfungsi sebagai posisi. Contohnya seperti min, ila, an, ala, fi, uba. Lalu yang kedua ada huruf athof, yaitu berfungsi untuk menghubungkan. Contohnya seperti kata wow, a. Terus huruf nafi itu menyatakan atau penolakan atau juga negasi, misalnya ma dan juga lam. Terus banyak jenis huruf dan ilmu nahwu tergantung fungsi dan penggunaan dalam kalimatnya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya tentang nahwu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.